Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bangun pagi semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini untuk terima berkat-Nya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur pagi hari yang indah ini. Terpujilah nama-Mu, kami rindu membaca, merenungkan firman-Mu, untuk kami diberi kekuatan dan kami menjadi pelaku firman-Mu di dalam menghadapi hari-hari yang baru pagi hari ini sampai ke depan. Kami percaya Engkau tetap menolong dan menyelamatkan kami. Berkatilah kami dan kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Iya Bapak Ibu, kita akan membaca pagi hari ini dalam Filipi pasal 1. Demikian firman Tuhan dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah membaca dalam satu perikop bagaimana doa dan ucapan syukur Paulus kepada jemaat di Filipi. Bicara tentang doa, mungkin kita punya pengalaman setiap kita bahwa kadang-kadang ketika kita ditunjuk berdoa, sulit sekali kita mau bicara apa. Tetapi kita mau belajar bagaimana doa itu yang tulus, keluar dari hati. Bukan sebuah liturgi, harus dicatat dulu, lalu kemudian kita harus hafalkan. Ternyata doa yang tulus muncul dari hati yang dalam dengan penuh ketulusan dan isi hati yang bisa kita ungkapkan kepada Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bahwa Paulus mengucap syukur kepada Tuhan untuk iman, untuk kesetiaan dan pelayanan jemaat di Filipi. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini, bahwa pelayanan, iman, dan kesetiaan jemaat di Filipi itu sangat nyata. Dikatakan bahwa sekalipun di dalam penjara, Paulus mendoakan jemaat di Filipi, dan Filipi juga jemaatnya mendoakan Rasul Paulus. Ada hubungan yang kuat. Jemaat dan hamba Tuhan ini kuat. Mereka saling mendoakan.
Luar biasa Bapak Ibu. Ada sebuah ketulusan, ada sebuah kesetiaan, ada iman yang kuat untuk saling membangun. Sekalipun Rasul Paulus di dalam penjara, sekalipun Rasul Paulus mengalami penderitaan, dan dikatakan dia berdoa dengan sukacita. Luar biasa Bapak Ibu. Ini hamba Tuhan yang menjadi teladan, yang patut kita teladani. Ya. Yang kedua, bahwa Rasul Paulus mendoakan jemaat di Filipi supaya kasih mereka bertumbuh. Supaya kasih mereka bertumbuh di dalam pengetahuan dan segala pengertian yang benar. Coba kita baca di dalam ayat 9 ya. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Inilah doaku. Apa yang didoakan? Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Didoakan supaya kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Salah satu contoh, kita sudah merdeka dari bangsa asing, kita sudah merdeka dari penjajah. 77 tahun Indonesia merdeka. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kasihmu sudah melimpah? Apakah saudara, Bapak Ibu sudah merdeka dengan tetangga? Sudah berdamai dengan tetangga yang sudah puluhan tahun tidak bicara satu dengan yang lain? Ini PR, dan inilah yang dimaksudkan. Salah satu, kita harus berdamai, kita harus merdeka dengan tetangga kita. Kenapa? Sampai kapan harus bermusuhan? Ya, ini penting sekali supaya kita indah di mata Tuhan, tidak bercacat. Ini penting Bapak Ibu. Jangankan tetangga, kepada saudara kita bisa berdamai yang sedang bermusuhan. Kita harus merdeka. Ini kita harus tunjukkan. Ya. Yang kedua, dikatakan tadi ya, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Siapa yang mengerjakan semua ini? Yesus Kristus. Kesetiaan Tuhanlah yang mengerjakan untuk kita tetap melakukannya. Biarlah pagi hari ini setiap kita merdeka di hadapan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat hari yang baru Bapa. Kami percaya Engkau tetap menolong kami, memberkati kami, dan menyelamatkan kami. Mohon keselamatan-Mu, pertolongan-Mu, berkat-Mu hari ini buat kami. Dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.